Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 493. Palu asli. Seseorang telah kembali. Si Tujing juga sadar kembali. Dia tanpa sadar berbalik ke samping dan menatap mobil itu. Mobil itu melaju perlahan di depan Huang Family Manor, dan kemudian berbelok ke Huang Family Manor. Huang yang harus kembali. Setelah mobilnya benar-benar menghilang, Jiang Yingtao membuka pintu mobil dengan tegas, berjalan cepat ke sisi tembok tinggi, dengan cepat memanjat tembok, dan menyelinap ke dalam rumah Huang dengan tenang. Dalam kegelapan dinding, sepasang mata menatap Jiang Yingtao. Setelah sosok Jiang Yingtao menghilang, sosok ini mengikuti dengan diam-diam. Di garasi Huang Family Manor, mobil sempat terhenti. Namun tangan Huang yang masih memegang erat kemudi, dengan keringat dingin di telapak tangannya. Bahkan setelah beberapa jam berlalu, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Gambar masih terlintas di benak Huang yang dengan cepat. Tak terlupakan, setelah percakapan jujur dengan saudara keduanya, Huang yang mulai menghubungi pasukan asing yang telah memasuki kota Chan, dan akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Blood Warrior malam ini. Tentu saja, Huang yang tidak akan mengatakan di depan tentara bayaran prajurit darah bahwa dia memiliki peta rahasia. Dia ingin membeli nyawa Chu Chen dengan uang langsung. Tentara bayaran prajurit darah datang ke Canceng awalnya demi nyawa Chu Chen, dan sekarang seseorang membayarnya. Mereka tentu saja sangat bahagia. Negosiasi kedua pihak berlangsung sangat menyenangkan. Setelah akhirnya mencapai kesepakatan, Huang yang meninggalkan kediaman tentara bayaran Blood Warrior. Setelah Huang yang keluar, dia membuka pintu mobilnya dan duduk meninggalkan tubuhnya. Sebuah adegan. Beberapa mobil muncul seperti hantu dan berhenti di kediaman tentara bayaran Blood Warrior. Di dalam mobil, pasukan khusus Tiongkok yang bersenjata lengkap muncul satu demi satu, dan dalam sekejap, mereka mengepung kediaman tentara bayaran prajurit darah. Selanjutnya, suara tembakan bergema. Huang yang begitu terpana hingga dia bahkan lupa cara mengemudi dan duduk di dalam mobil dengan seluruh tubuhnya kedinginan. Setelah sekian lama, ketika suara tembakan di dalam ruangan berhenti total, Huang yang merasakan ketakutan yang sangat kuat jauh di dalam hatinya. Dia berbaring di kemudi, tidak berani bergerak. Langkah selanjutnya adalah polisi mengambil alih lokasi kejadian. Pasukan khusus Tiongkok segera dievakuasi. Huang yang menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri, dan tubuhnya tetap kaku selama beberapa jam. Jika dia pergi semenit kemudian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terlalu berbahaya untuk berhubungan dengan kelompok tentara bayaran ini. Di garasi, Huang yang menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Huang yang langsung menuju pintu kamar Huang Yu dan mengetuk pintu. Dia segera menjawab, "Cepat masuk." Setelah Huang yang memasuki ruangan, dia menuangkan secangkir teh dan meminum beberapa teguk teh panas sebelum menekan rasa dingin di hatinya. "Bagaimana kabar para Blood Warrior?" Huang Yu bertanya dengan tergesa-gesa. "Aku mengobrol menyenangkan dengan tentara bayaran prajurit darah, tapi tentara bayaran prajurit darah ini sudah pergi." Huang yang menceritakan apa yang terjadi malam ini.
Ekspresi Huang Yu serius dan alisnya berkerut erat. Pantas saja ada rumor di mana-mana malam ini bahwa ada banyak tembakan di Canceng. Ternyata itu tindakan resmi. Untungnya, saya tidak menyebutkan apapun tentang peta misterius surga kepada tentara bayaran prajurit darah. Huang yang berkata, bahkan jika tentara bayaran prajurit darah memberitahu polisi bahwa saya ingin membayar mereka untuk membunuh Chu Chen, itu akan terjadi. Baiklah kalau aku tidak mengakuinya. Huang Yu mengangguk pelan. Peta misterius surga akan selalu menjadi kartu truf terbesar di tangan kita. Huang Yu tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya Huang yang mendengar perkataannya. Di luar ruangan, mata bunga persik Jiang Yingtao bersinar, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Panen yang luar biasa, jika segala sesuatu sebelumnya hanyalah hipotesis, maka hal itu terkonfirmasi pada saat ini. Peta misterius surga ada di tangan keluarga Huang, dan keluarga Huang lah yang ingin menggunakan peta misterius itu untuk membeli nyawa Chu Chen. Itu benar. Selama peta misterius surga masih ada, tidak masalah bahkan jika satu pejuang darah hilang. Huang yang berkata dengan sungguh-sungguh, tidak hanya ada 3 atau 4 kekuatan yang menginginkan nyawa Chu Chen. Chu Chen akan dianugerahi gelar utusan warisan budaya Tiongkok. Terlihat dari tindakan resmi malam ini bahwa pejabat tersebut sangat mementingkan Chu Chen. Huang Yu berkata, kita harus bertindak lebih hati-hati. Saudaraku, jangan, tidak perlu menghubungi yang lain untuk saat ini. Pasukan, mari kita mengambil sikap menunggu dan melihat terlebih dahulu dan kemudian beradaptasi. Kecuali mereka bersedia membiarkan peta rahasia itu hilang selamanya, seseorang pasti akan mengambil nyawa Chu Chen. Kedua bersaudara itu mengobrol sambil minum teh. Jiang Yingtao telah mendengar berita yang ingin dia ketahui. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat kedua bersaudara itu tidak menyebutkan apapun tentang peta misterius surga, dia diam-diam pergi. Sekarang yang pasti peta rahasia surga ada di tangan keluarga Huang. Kata-kata pertama yang diucapkan Jiang Yingtao setelah masuk ke dalam mobil mengejutkan Si Tu Jing. Inilah yang dikatakan oleh Huang bersaudara sendiri. Jiang Yingtao memberi isyarat kepada Si Tu Jing untuk mengemudi. Namun, peta rahasia itu sangat penting sehingga mereka tidak bisa meletakkannya di tempat yang mencolok. Saya tidak mencarinya, jadi agar tidak memperingatkan ular itu. Jiang Yingtao tidak mencari, tetapi sosok lain yang menyelinap ke rumah Huang mulai mencari kemana-mana setelah Jiang Yingtao pergi. Benar saja, seperti dugaan Jiang Yingtao, peta rahasia tidak dapat ditemukan dengan mudah. Itu saja, berita ini cukup mengejutkan Tuan Muda. Zhang Daozang bergumam pada dirinya sendiri, dan tidak sabar untuk meninggalkan keluarga Huang dan langsung pergi ke keluarga Song. Dia mengenali Jiang Yingtao, yang baru saja menyelinap ke dalam keluarga Huang, dan memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda. Dia harus segera memberitahu Tuan Muda berita itu. Jika tidak, Tuan Muda akan mengetahuinya lagi. Jam 6 pagi, Chu Chen terbangun oleh ketukan suster siang di pintu. Dia baru saja tertidur. Chu Chen menuruni tangga dengan ekspresi mengantuk di wajahnya. Dao Chang Zhang memegang tangan suster siang dan mengatakan sesuatu. Akhirnya, ketika dia melihat Chu Chen turun, Dao Chang Zhang berdiri dan berkata, kamu sangat beruntung akhir-akhir ini.
Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Mungkin Anda bisa mengambilnya sambil berjalan. Dapatkan uangnya. Nyonya Siang sangat gembira dan berkata, "Terima kasih banyak, Pendeta Zhang. Pendeta Zhang memang seorang peramal yang baik. Saya mendapat 100 yuan ketika saya datang ke sini hari ini." Nyonya Siang dengan senang hati pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Chu Chen dan Song Yan. "Tuan muda, saya telah membuat penemuan penting." Zhang Yongguo tidak sabar untuk berbicara. "Saya memantau keluarga Huang sepanjang malam dan membuat penemuan besar. Peta misterius surga benar-benar ada di tangan keluarga Huang. Saya mencoba mencari dan tidak menemukan apapun. Tetapi Anda dapat yakin bahwa orang yang membeli hidup Anda dengan rahasia dan misteri adalah keluarga Huang." Zhang Yongguo dengan kasar menceritakan percakapan yang didengarnya. Mata Chu Chen berbinar, dan rasa kantuk di matanya segera menghilang. Selama sudah ditentukan siapa yang memegang peta rahasia, seluruh masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Chu Chen tidak ingin memikirkan setiap hari dan menghadapi serangan yang mungkin muncul kapan saja. "Dao Zhang, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Chu Chen mengacungkan jempol pada Zhang Yongguo. Wajahnya penuh penghargaan. "Ngomong-ngomong, tunggu sebentar." Chu Chen berbalik dan naik ke atas. Zhang Yongguo tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya penuh harapan. "Tuan muda berkata dia ingin memberimu kejutan." Bab 494 sungguh orang yang ajaib. Melihat sosok Chu Chen menghilang di puncak tangga, Zhang Yongguo merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. "Biarkan saya menebak secara membabi buta. Tuan muda sedang bersiap untuk menulis buku dan meminta saya untuk membawanya ke Jiuxuanmen." Mata Zhang Yongguo dipenuhi dengan antisipasi, dan dia merasa sangat baik sehingga dia semakin dekat dengan mimpinya. Chu Chen tidak membiarkan Zhang Yongguo menunggu lebih lama lagi, dan dengan cepat turun dari lantai atas, memegang sesuatu di tangannya. Zhang Yongguo berdiri dengan cepat, dengan ekspresi bersemangat dan gemetar yang tak terkendali. Matanya menyala-nyala dan dia berdiri dengan hormat di depan Chu Chen. Chu Chen memandang Zhang Yongguo dengan kekaguman di matanya. Benar saja, dia benar tentang orang yang salah. Dao Zhang memang merupakan bahan investigasi. Begitu berita tentang peta misterius keluar, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan peta misterius tersebut. Namun peta misterius tersebut seolah menghilang ke laut. Bahkan dalam situasi pertempuran khusus, kekuatan sekte Tianji tidak dapat menemukan peta rahasia Tianji. Dao Changzang menemukannya. Saya sudah memikirkannya dan memberi Anda 5 juta modal awal untuk membangun sistem investigasi. Ini agak kecil. Chu Chen berkata, "Ini 10 juta. Anda dapat mengambilnya dan membelanjakannya di tempat yang seharusnya dibelanjakan. Bagaimanapun, itu adalah uang Liu Tuhou untuk membeli lukisan." Jadi Chu Chen tidak merasa sedih sama sekali ketika menghabiskannya. Dao Changzang merasa tertekan. Melihat cek di tangan Chu Chen, Dao Changzang membeku. "Tidak bergerak. Kebahagiaan yang kamu berikan bukanlah yang aku inginkan." Zhang Yongguo memaksakan senyum di wajahnya. Setelah dengan sungguh-sungguh mengambil cek dengan kedua tangannya, murid Zhang Yongguo tiba-tiba menyusut. Itu seperti sebuah pencerahan. Jadi begitu. Setelah kejadian ini,
Tuan Muda lebih memahami pentingnya sistem intelijen. Alasan mengapa dia meningkatkan intensitas dan menambahkan 10 juta adalah karena Tuan Muda optimis dengan kemampuannya sendiri pembangunan sistem intelijen. Dia juga saya ingin menyempurnakan sistem intelijen ini sesegera mungkin sebelum saya bisa pergi ke Jiuxuanmen. Inilah niat Tuan Muda. Zhang Yongguo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sangat tegas, saya mengerti. Zhang Yongguo meninggalkan villa keluarga Song dengan kepala tegak. Maju terus dengan beban yang berat, Chu Chen melihat Zhang Yongguo pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dao Zhang sepertinya sangat menyukai pekerjaan ini. Dia telah menemukan cita-citanya. Chu Chen percaya bahwa dengan kemampuan dan dukungan Zhang Daozang, seiring berjalannya waktu, sistem intelijen yang diciptakan oleh Zhang Daozang akan merambah dunia. Chu Chen kembali ke kamarnya dan bersiap untuk tidur siang. Ini baru lewat jam 6 pagi. Setelah malam yang sibuk, Chu Chen baru saja pergi tidur. Ketika dia kembali ke kamar, Song Yan sedang tidur nyenyak. Setelah Chu Chen ragu-ragu sejenak, dia masuk ke akun Beacon Fisher sebelum tidur dan mengirim pesan ke Jiang Yingtao. Sudah lewat jam 4 pagi ketika Jiang Yingtao meninggalkan rumah Huang, dan dia baru saja kembali ke Yancheng 21 Bar saat ini. Jiang Yingtao tidak beristirahat, tetapi mengambil ponselnya dan duduk di sofa sementara si Tu Jing membuat sepoci teh. Pada pukul 7, kami akan melaporkan berita tersebut kepada pemancing senior. Jiang Yingtao menantikannya. Saya rasa pemancing senior tidak menyangka bahwa kami akan memperoleh panen sebesar itu dalam semalam. Si Tu Jing tersenyum riang. Dengan kontribusi yang begitu besar, akankah senior Fisher memanggil kita? Saya belum pernah bertemu dengan senior dari Istana Skynet. Saya tidak tahu apakah mereka tampan atau tidak. Meski namanya terdengar agak tua. Tapi, bukankah pria menjadi lebih menarik seiring bertambahnya usia? Jiang Yingtao memutar matanya ke arahnya, dan kemudian melihat saat itu baru pukul 6.21. Ia memilih untuk tidak segera melaporkan kabar tersebut kepada senior angler karena dirasa terlalu dini akan mengganggu pemberitaan senior angler. Baru jam 7, tidak mungkin lebih awal, saat mereka berdua sedang minum teh untuk menyegarkan diri dan mengobrol tentang senior angler. Ponsel Jiang Yingtao tiba-tiba bergetar. Jiang Yingtao tiba-tiba berdiri. Si Tu Jing merasakan matanya bergetar, lalu meliriknya. Ini berita dari senior angler. Setelah Jiang Yingtao membukanya dan melihatnya, dia tertegun seolah-olah dia tersengat listrik. Baris informasi terakhir. Telah ditentukan bahwa peta misterius surga ada di tangan keluarga Huang. Mulai hari ini, kami akan terus mengawasi masyarakat keluarga Huang, terutama 7 bersaudara keluarga Huang, 24 jam sehari. Senior Fisher sebenarnya tahu, saudari tahu. Si Tu Jing melihat bahwa Jiang Yingtao sudah lama tidak sadar, jadi dia tidak bisa menahan kepalanya untuk menjelajah tebu dimasukkan ke dalam mulutnya. Waktu yang lama, Jiang Yingtao duduk kembali di sofa, dan sofa itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi buah persik. Senior Fisher benar-benar perih. Jiang Yingtao hanya bisa menghela nafas. Dia bekerja keras sepanjang malam,
dan akhirnya mengkonfirmasi berita bahwa peta rahasia itu ada di keluarga Huang dengan menguping percakapan antara Huang Yang dan Huang Yu. Namun, Senior Fisher mengungkapkan kebenarannya dengan satu kata. Ini luar biasa. Si Tu Jing juga merasa tidak percaya. Jiang Yingtao menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengetik dengan kedua tangannya. Apapun yang terjadi, dia harus melaporkan temuan hari ini kepada Senior Angler. Namun, setelah pesan Jiang Yingtao dikirim, Senior Fisher tidak menanggapi. Saudari tahu, apakah Senior Angler merasa kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik? Si Tu Jing menghela nafas. Persyaratan Senior Angler terlalu tinggi. Jangan bicara omong kosong. Mata Jiang Yingtao bersinar dengan ekspresi tegas. Jika persyaratannya tidak tinggi, bagaimana kita bisa disebut Senior Istana Tianwang? Semakin sering hal ini terjadi, semakin kita harus bekerja keras dan menunjukkan diri kita sendiri. Kepada pemancing senior, lihat, Senior Angler juga tahu rahasianya. Peta misterius itu ada di keluarga Huang. Dari analisis isi informasinya, Fisher Senior seharusnya sama dengan kita. Dia hanya mengetahui bahwa peta misterius itu ada di keluarga Huang, tetapi tidak ada informasi pasti tentangnya peta misterius. Kita harus menargetkan keluarga Huang. Huang Yang dan Huang Yu pasti akan mendapatkan peta rahasia. Si Tu Jing juga merasakan semangat juang di dalam hatinya. Oke. Namun, itu hanya berlangsung setengah detik sebelum Si Tu Jing menjadi sedikit malu. Dia membungkuk dengan frustrasi dan berkata, Senior Fisher sangat kuat. Kami tidak tahu apakah kami dapat menemukan peta rahasia di hadapannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu kembali dan istirahat dulu. Jiang Yingtao berkata. Aku akan terus mengawasi keluarga Huang. Kembalilah pada siang hari dan ambil tempatku. Tanpa penjelasan apapun, Jiang Yingtao keluar dari kantor. Berita dari Senior Fisher ini mengejutkan Jiang Yingtao, tetapi juga membangkitkan semangat juangnya. Dia harus membiarkan Senior Angler melihat kemampuan investigasinya. Sekitar 2 jam kemudian, Senior Angler perlahan bangun dan melihat waktu. Masih ada 10 menit lagi sampai jam 9 pagi. Chu Chen duduk tegak, dan selimutnya tiba-tiba terlepas, memperlihatkan pantat bulat. Chu Chen tanpa sadar menepuknya. Sayang, bangun, bersambung.